Lewong prestasi aja nggak ada. Tentang sana sini cari beasiswa juga nggak ada yang tembus. Lomba TTS teka-teki silang ditulis di lembar kartu pos dan saya antarkan sendiri ke kantor redaksi. A few moments later. Kuliah itu mahal. Cuma orang kaya yang bisa kuliah. Orang miskin kuliah pakai beasiswa. Tapi kan nggak semua orang miskin punya prestasi. Jangan salah. Orang miskin pun juga bisa kuliah, asal tahu caranya. Perkenalkan, saya Aditya Darmawan. Di channel ini saya biasa membagikan pengalaman-pengalaman hidup saya. Video ini saya dedikasikan buat kalian yang pengen banget kuliah tapi terkendala biaya. Saya akan berbagi pengalaman bagaimana saya yang berasal dari keluarga miskin tetap bisa kuliah S1 tanpa beasiswa. Namun sebelumnya yang belum subscribe silakan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Cara ini no hoax karena saya sudah lakukan dan buktikan. Tapi sebelumnya saya harus sampaikan bahwa saya tidak mengatakan orang miskin bisa kuliah dengan mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa. Cara yang pertama, niat. Pastikan niat kamu untuk kuliah itu sudah bulat. Kalau nggak ada niat, ya ngapain kuliah? Toh wajib belajar di Indonesia kan hanya sampai 12 tahun. Sekalipun kamu berasal dari keluarga yang mampu secara finansial dan keluarga meminta untuk kuliah, tapi pastikan kamu sendiri punya niat untuk kuliah, bukan karena paksaan dari siapapun. Sebelumnya saya sudah pernah kuliah di tahun 2006, tapi harus DO di tahun 2008 setelah sebelumnya cuti 1 semester. Atau ya lebih tepatnya mendeokan diri karena kendala biaya. Dan itu membuat saya minder dan sejak saat itu sudah menjadi mindset bahwasanya saya nggak akan pernah bisa kuliah karena memang nggak cukup biaya. Meskipun dari keluarga miskin, sebenarnya orang tua sendiri tidak pernah melarang saya untuk kuliah. Hanya saja memang ya faktor ekonomi lah yang membuat saya memutuskan untuk berhenti. Namun pada tahun 2011, saya kemudian bermimpi kuliah lagi. Mimpi itu ternyata nggak sembarangan karena sejak saat itu saya terus kepikiran. Kepikiran untuk kuliah gitu. Kadang ngomong sendiri dalam hati, apa iya saya bisa kuliah lagi? Sementara untuk makan aja susah. Lagi pula saya juga udah pernah kuliah dan harus berhenti di tengah jalan. Dan beberapa bulan sejak saat itu, sekitaran tahun 2012, saya mulai membulatkan tekad untuk kuliah lagi dengan pertimbangan seperti ini. Saya sudah jadi programmer, tapi saya merasa ilmu yang saya miliki masih kurang cukup untuk bisa bersaing di dunia kerja. Dan yang kedua, melawan trauma. Kegagalan yang bertubi-tubi yang pernah saya alami di masa lalu berawal dari peristiwa nggak lulus ujian nasional. Itu membuat saya trauma terhadap matematika. Kalau denger aja atau ada orang yang lagi bahas tentang matematika gitu, mood saya langsung berubah. Yang dari awalnya ceria jadi minder. Ketika ada orang yang tanya ke saya gitu, kamu lulusan mana? Nah itu saya suka salah tingkah sendiri. Dibilang lulusan SMA, bukan. Tapi kalau ngaku lulusan, ya saya sendiri nggak tahu lokasinya di mana. Jadi saya sendiri kadang salah tingkah gitu kalau disuruh jawab saya berasal dari SMA mana. Saya mikir, saya nggak mau kayak gini terus seumur hidup. Dihantui oleh rasa minder, rasa bersalah, rasa trauma. Akhirnya saya berniat untuk melawan. Ya memang nggak mudah sih. Nah cara yang kedua yaitu pilihlah kampus dan jurusan yang sesuai dengan kemampuanmu. Kemampuan ini meliputi usia, finansial, fashion, sama fleksibilitas. Ngomong-ngomong soal usia, kampus negeri biasanya ada batasan usia, sedangkan kampus swasta cenderung nggak ada. Jadi kalau kamu udah berusia 30 tahun ke atas, ya pilihannya jelas swasta kalau untuk S1. Kalau untuk S2 biasanya sih nggak ada batasan usia, tapi tiap kampus beda-beda kebijakannya, jadi pastikan kamu mengetahuinya. Kalau saya pribadi karena udah umur 27 tahun, jadi ya pilihannya ya kampus swasta. Kan yang penting bisa berkuliah dan juga bisa berkarya.
Kemudian sesuaikan juga dengan kemampuan finansialmu. Cari tahu berapa uang masuk, SPP, atau sekarang itu istilahnya UKT, dan biaya-biaya lainnya. Ya kalau orang kaya mah bebas mau kuliah ke luar negeri ya no problemo. Jangan memaksakan diri kuliah di kampus yang mahal atau ternama kalau kamu sendiri nggak mampu untuk membayar. Saat ini mencari beasiswa juga jauh lebih mudah daripada zaman saya kuliah dulu, waktu pas yang pertama gagal itu 2006. Kalau dulu saya belum ada tuh beasiswa bidik misi. Kalau sekarang kan sudah disempurnakan dengan KIP kuliah. Jadi mahasiswa yang dari keluarga kurang mampu pun meskipun nggak memiliki prestasi akademik yang mentereng juga berkesempatan untuk kuliah. Ada juga beasiswa swasta. Jika memungkinkan carilah beasiswa. Tapi kalau memang nggak memungkinkan, ya udah nggak apa-apa. Saya pribadi juga nggak pernah dapat beasiswa selama kuliah. Lewong prestasi aja nggak ada. Kalau dananya belum cukup, ya udah bersabar dulu aja. Sembari bekerja dan uangnya disisihkan, ditabung untuk biaya masuk. Ya minimal 1-2 tahun lah ada gitu. Pas saya kuliah dulu waktu 2006 itu saya cuma modal nekat. Saya udah bekerja tapi penghasilannya masih jauh banget dari UMR saat itu. Penghasilan saya sekitar 200-300 ribu per bulan. Sementara UMR pada saat itu sudah 900 ribu. Jadi bayangkan itu jauh banget. Alhasil karena modal nekat, ya saya hanya bisa bertahan 3 semester. Itu pun juga sudah saya bela-belain utang sana sini buat biaya pendaftaran, cari beasiswa juga nggak ada yang tembus. Pernah saya nulis email minta bantuan ke lembaga amal luar negeri, tapi ya udah nggak ada satupun yang dibalas. Kemudian saya juga nyoba-nyoba untuk buat karya tulis, cerpen, artikel, saya kirim ke media-media cetak. Bahkan pernah bikin buku, terus kemudian saya antarkan sendiri ke penerbit, itu pun juga tetap nggak lolos. Sampai-sampai saya ikut lomba TTS, teka-teki silang, itu jawabannya ditulis di lembar kartu pos dan saya antarkan sendiri ke kantor redaksi. Sampai segitunya sih dulu saya nyari-nyari tambahan uang, tapi ya sudah gimana lagi. Segala ikhtiar itu udah saya lakoni untuk mendapatkan tambahan dana pendidikan di samping bekerja yang ya nggak seberapa. Dan di tahun 2008 ya udah akhirnya saya udah nyerah karena memang terkendala biaya. Jadi saya saya merantau ke Manado tanpa satu pun teman kampus yang tahu. Kemudian sesuaikan juga dengan passion. Sangat penting memilih jurusan yang sesuai dengan passion kamu. Kalau kamu belum punya passion, coba deh kamu pikir-pikir lagi matang-matang. Memang nggak selamanya kamu kerja sesuai dengan passion, tapi kamu butuh passion untuk melakukan sesuatu yang tidak dibayar, tapi malah kamu yang membayar. Contohnya kalau saya, karena saya punya passion di bidang software development, pengembangan perangkat lunak, maka saya ngambilnya fakultas teknik, jurusan teknik informatika. Kalau passion kamu di dunia hukum, ya udah, pilihlah fakultas hukum, jangan pilih yang lain. Karena kita akan menghabiskan waktu 3, 4, sampai 5 tahun ke depan. Jadi pastikan itu sesuaikan dengan passion kamu. Jangan sampai kamu menyesal di tengah jalan atau merasa salah jurusan. Kalau masih bingung, konsultasikan dengan orang-orang kampus atau para senior atau alumni atau siapapun yang kamu anggap panutan. Kemudian sesuaikan juga dengan fleksibilitas. Pilihlah kampus yang jadwal perkuliahannya itu sesuai dengan jam kerja kamu. Ini untuk yang kerja ya. Misal kamu kerja kantoran, pergi pagi, pulang sore, ya udah pilih kelas malam. Kalau misalnya kerjaannya itu nggak tentu pulangnya kapan, mungkin bisa kamu pilih kelas karyawan yang masuknya hari Sabtu tapi full day. Kerja sambil kuliah itu memang nggak mudah. Saya juga nggak bilang itu mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Ada pepatah Jawa mengatakan jer basuki mau beo. Karena kesuksesan butuh pengorbanan. Saya pilih kelas malam karena saya kerja pagi sampai sore. Masuk jam 6, selesai kuliah jam 10 malam. Capek, pasti capek. Nggak jarang saya lihat itu teman-teman kelihatan ngantuk waktu dosen menerangkan di kelas.
Tapi ya disitulah kenikmatannya berjuang. Kalau pas lagi kumpul-kumpul, yang dibahas itu bukan rencana ke depan kita mau ngapain. Itu sih saya yakin itu obrolan mahasiswa di kampus yang pada umumnya. Tapi kalau kami, mahasiswa yang mayoritas itu karyawan, yang kerja, itu yang kami obrolin itu nggak jauh-jauh soal biaya, soal finansial. Kayak apakah sudah bayar SPP atau belum, kapan ujian susulan, karena nggak sempat ikut ujian sesuai jadwal ya karena telat bayar SPP, atau misalnya yang baru di PHK itu tanya-tanya ada lowongan nggak di tempatmu. Jadi memang rata-rata teman saya itu pekerja, ada yang bekerja kantoran, buruh pabrik, marketing, freelance, pedagang kaki lima juga ada. Cara yang ketiga, bicarakan dengan orang-orang terdekat, bisa orang tua, istri, atau yang sekiranya akan berdampak ketika kamu memutuskan sesuatu. Terlebih kalau kamu termasuk generasi sandwich, karena mereka akan terkena dampak kalau kamu mengambil keputusan. Karena saya yakin itu adalah keputusan yang sangat besar. Mungkin kamu akan dapat restu, mungkin juga tidak. Keputusan akhirnya itu sepenuhnya ada di kamu. Yang paling penting adalah kamu bertanggung jawab atas apa yang sudah kamu pilih. Saya sendiri memutuskan untuk kuliah waktu saya udah menikah dan udah punya anak. Jadi ya memang tanggung jawabnya lumayan banyak, tapi saya sudah bertekad untuk mengambil resiko itu dan akan bertanggung jawab. Dan yang keempat, nah ini kamu harus punya alat yang satu ini. Nih kayak gini nih. Pasrah. Sebagai orang beriman, kita percaya bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya. Hanya saja kita nggak tahu. Kita hanya bisa berusaha menjalani. Sejak awal kuliah tahun 2014, itu saya bertekad untuk kuliah, saya udah pasrah. Sekiranya harus putus di tengah jalan, ya saya ikhlas. Toh saya juga pernah mengalami sebelumnya kan, waktu kuliah yang pertama itu tahun 2006. Butuh waktu menunggu 10 tahun sejak saya lulus SMA untuk bisa melanjutkan ke jenjang S1 dan kemudian sampai wisuda. Ya mungkin kamu bisa kurang dari itu atau lebih dari itu, nggak apa-apa. Banyak kok teman-teman saya yang baru bisa kuliah S2 di usia 30 tahunan. Seperti kata pepatah, lebih baik telat daripada telat banget. Tapi kisah perjuanganmu nggak harus selalu sama dengan kisah perjuangan orang lain. Nikmati semua perjalananmu sendiri, nggak usah melihat proses orang lain. Nikmati prosesmu. Nggak dosa kok kalau misalnya hasil akhirnya itu nggak sesuai dengan yang kita niatkan di awal. Niat baik pasti udah ada pahalanya sendiri. Dan ingat bahwa tidak semua niat baik terlaksana dengan baik. Yang penting kamu sudah punya niat dan berusaha sebisa mungkin, bisa-bisa yang kamu mampu. Saya ngomong kayak gini supaya kamu nggak terlalu kecewa jika memang hasilnya nggak sesuai. Dan juga nggak sombong, karena untuk sukses itu kita butuh orang lain, kita nggak bisa sendirian. Saya ikuti aja di mana takdir menempatkan saya, ya seperti air yang mengalir. Kamu boleh nggak setuju dengan saya, nggak masalah, karena sebenarnya ini bukan prinsip saya, melainkan lebih kepada sebuah kompromi pada keadaan pada saat itu. Teman-teman saya banyak yang menyemangati, kita harus punya semangat berjuang. Setelah S1 lanjut S2, lanjut S3 katanya. Tapi bagi saya bisa lulus S1 aja itu udah prestasi buat saya. Karena itu berarti saya sudah menang melawan trauma yang bertahun-tahun menghantui pikiran. Saya hanya ingin lulus S1. Ya alhamdulillah malah dapat bonus cum laude dan menjadi wisudawan terbaik teknik informatika. Terima kasih buat alma mater yang sudah memberi saya kesempatan untuk menimba ilmu dan juga diberi kesempatan mengikuti kegiatan studi bahasa dan budaya Cina di Asia University Taiwan. Tekan tombol like dan bagikan ke teman-teman agar pesan di video ini dapat sampai ke banyak orang. Foto yang ada di channel ini diambil ketika saya di Taiwan. Jadi setelah ujian skripsi besoknya langsung berangkat. Nah, di belakang itu ada gedung Taipei 101. Ada banyak cerita selama 21 hari di Taiwan yang akan saya bagikan ceritanya di video-video saya selanjutnya. Subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan update dari channel ini. Stay strong and see you in the next video. Bye.